Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridan Fajar dengan NPM 1009012121049. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya dan beberapa teman saya yang dinamakan Itmisi, yang dimana presentasi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komunikasi dan bisnis. Tujuan dari ide bisnis ini dibuat berawal ketika saya dan beberapa rekan saya terpikir untuk membuat sebuah franchise, yang dimana akhirnya kita terpikir untuk membuat Ichigo Daifuku atau Itmoishi ini. Franchise sendiri merupakan sebuah bentuk kerjasama antara sebuah perusahaan dengan individual untuk berdagang atau berniaga, yang dimana di sini kita berpikiran untuk berniaga Itmoishi. Itmoishi ini sendiri merupakan makanan khas Jepang yang dinamakan Ichigo Daifuku. Cuman kita ganti namanya menjadi Itmoishi. Nah, Ichigo Daifuku ini makanan seperti mochi yang namun ada isinya yang dimana di dalamnya itu lapis pertama ada stroberinya itu sendiri. Lalu yang kedua ada pasta kacang merah dan yang terakhir uh, mochinya itu tersendiri. Bagaimana cara membuatnya? Di sini ada beberapa step perihal proses pembuatannya. Yang pertama adalah siapkan stroberi dan pasta kacang merah. Masukkan stroberi ke dalam pasta kacang merah yang sudah dipipihkan, lalu dibentuk seperti bola hingga stroberi tertutup pasta kacang merah. Yang kedua, untuk membuat adonan mochi, masukkan 110 gram tepung ketan, 2 SDM gula pasir, dan 150 ml susu stroberi cair. Lalu aduk hingga adonan tercampur rata. Lalu yang ketiga, masukkan adonan mochi ke dalam wadah, lalu kukus mochi selama 20-30 menit dengan api sedang. Lalu yang keempat, uleni mochi yang sudah dikukus dengan tepung maizena yang sudah disangrai agar tidak lengket. Lalu yang kelima, bagi mochi menjadi beberapa bagian, lalu masukkan stroberi yang sudah dibalut pasta kacang merah, gulung hingga semua bagian tertutup adonan mochi. Lalu yang keenam, balur dengan tepung maizena sangrai dan Ichigo Daifuku pun siap disajikan. Nah, kenapa membuat produk ini? Kita melihat masyarakat Indonesia yang cenderung menerima kultur-kultur yang baru masuk ke Indonesia. Kultur-kultur ini diantaranya kultur-kultur Jepang. Nah, makanya kenapa kita membawa Ichigo Daifuku ini, karena Ichigo Daifuku ini berasal dari Jepang dan kita yakin masyarakat Indonesia dapat menerima rasa dan kultur yang memang berasal dari negara Jepang ini. Problems yang kita dapat dari pembuatan bisnis ini, yang pertama yaitu ada tidak mempunyai modal yang besar, belum banyak yang mati brand ini, dan kesulitan yang dialami oleh pengusaha lokal. Target marketnya sendiri yaitu generasi Z, mahasiswa, komunitas pencinta kultur Jepang, pengunjung event kultur Jepang, yang dimana pada intinya target market kita yaitu anak-anak muda, anak-anak remaja yang memang masih dapat menerima kultur-kultur yang dari luar negara kita. Lalu keunikan dari namanya sendiri sebenarnya dari namanya Ichigo Daifuku pun sudah unik, yaitu mochi strawberry. Ichigo Daifuku artinya mochi strawberry, di mana Ichigo ini menjadi daya tarik Ichigo Daifuku ini menjadi sebuah nama yang menjadi daya tarik tersendiri bagi produk ini. Lalu cara makannya yang cukup sederhana, cara makannya hanya dengan tangan ataupun tusukan ataupun garpu sudah cukup langsung dimakan saja. Lalu harga yang cukup terjangkau. Harga yang kita terapkan pada produk ini cukup terjangkau karena kita mengambil bahan-bahan dari para petani lokal, bahan-bahan yang dibuat oleh lokal, jadi tidak bahan yang dari impor. Jadi dapat eh, mendapatkan harga yang terjangkau dan kualitas yang tidak kalah saing dengan bahan impor. Kemasan yang sederhana pun membuat harga menjadi lebih murah, namun kemasan sederhana juga menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Walaupun sederhana, di sini kita
melindungi produk yang kita bikin dengan kemasan yang sederhana ini dengan ditempeli logo yang telah kita buat. Lalu rasa dan tekstur yang kompleks. Rasa dan tekstur yang kompleks di sini yaitu rasa asam dari stroberi, eh, manis dari pasta kacang merah, dan kenyal dari eh, mochinya itu tersendiri. Alasan membedakan produk ini dari pesaing menggunakan bahan yang lokal akan cocok dengan lidah orang Indonesia. Menggunakan bahan berkualitas, tentunya bahan-bahan lokal di Indonesia tidak kalah kualitasnya dengan luar negeri, sehingga kita yakin bahwa lokal apa lokal pun dapat berkualitas. Nah, ada biaya bahan bakunya tersendiri jika ditotalkan sekitar 70.000 dan overhead sekitar 51.000 dan biaya tenaga kerja yaitu sebesar 50.000. Dan jika kita totalkan seluruh biaya-biaya tersebut sebesar 171.000. Nah, harga di mana 170.000 ini kita dapat 25 pieces yang jika kita bagikan menjadi 6.840 perak per pieces yang jika kita bulatkan 7.000. Dan untuk mendapatkan laba kita mengambil laba 3.000 yang di mana menjadi 10.000 penjualan per piecesnya. Mungkin sekian presentasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Jika memang ada yang ingin dilihat dari bisnis ini, bisa di-follow Instagramnya dan ada websitenya untuk penjualannya, namanya sama Itmoisi. Mungkin terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.